Apa itu SLC? Standar labor kontrak. SLC, standar labor kontrak, atau standar perjanjian kerja, atau lebih seringnya disebut kontrak kerja yang disodorkan oleh perusahaan, pabrik, bos, majikan, atau tempat kerja lainnya yang ada di Korea Selatan yang berniat merekrut pekerja asing. Perlu dicatat bahwa proses penerbitan SLC merupakan sepenuhnya kewenangan pengguna atau bos di Korea Selatan, tidak bisa dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang, agen, broker, LPK, atau oknum lainnya yang mengatakan bisa mengurus penerbitan SLC, mempercepat penerbitan SLC untuk PMI program G2G ke Korea Selatan, itu bisa dipastikan penipuan. Hati-hati. Berapa lama SLC atau kontrak kerja turun? Harus diingat ya, kalau penerbitan SLC adalah sesuatu yang tidak pasti, alias tidak bisa diprediksi. Seperti yang sudah disebutkan, jika turunnya kontrak kerja itu merupakan wewenang pemberi kerja atau bos yang ada di Korea. Bagi CTKI yang beruntung, bisa dapat SLC dengan cepat, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan setelah sending data lamaran. Namun, bagi yang kurang beruntung istilahnya, bisa juga setahun baru memperoleh kontrak kerja. Dan yang paling tidak diinginkan tentunya, ada kemungkinan terburuk, yakni tidak memperoleh kontrak kerja sampai masa berlaku menunggu SLC-nya telah berakhir. Apabila masa tunggu SLC sudah berakhir, tentunya harus mengulang lagi sending data lamarannya dengan mengirim dokumen lamaran secara online lagi. Setiap ada penerbitan atau turunnya SLC, nama-nama yang mendapatkannya akan diumumkan di website resmi BNP2TKI yang sekarang berubah menjadi BP2MI. Dan untuk yang terpilih tersebut, ini adalah berita baik sebab jalan menuju untuk bekerja di Korea semakin dekat. Setelah memperoleh kontrak kerja, CTKI akan dipanggil untuk mengikuti prelim atau preliminary training guna persiapan dan pembekalan untuk terbang ke Korea. Tidak hanya lewat situs BP2MI, pengumuman turunnya SLC juga bisa dicek di akun IPS bagi peserta yang sudah membuat akun IPS. Apabila berkas lamarannya telah berada di pihak perusahaan di Korea yang menerima atau CTKI mendapat SLC, diterbitkan akan tertulis di kolom 4 akun IPS. Jika sudah begitu, peserta tinggal menunggu sampai kolom 6 atau kolom penandatanganan SLC di akun IPS tertulis ditandatangani. Maka setelah kolom 6 sudah terisi seperti itu, artinya SLC telah selesai ditandatangani oleh bos di Korea. Peserta pun harus menyiapkan diri untuk mengikuti prelim atau preliminary education di tempat yang telah ditentukan. Namun, mendapatkan SLC juga belum menjamin 100% akan diberangkatkan bekerja ke Korea. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, menanti terbitnya SLC itu bisa sampai sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Nah, jika dalam masa tunggu tersebut CTKI melakukan hal-hal yang membuatnya jadi tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Korea, tentunya impian tersebut akan musnah. Awas, harus dijaga kesehatannya selama proses menunggu ataupun setelah mendapatkan SLC. Karena nanti akan dicek kesehatannya, medical check up. Kalau terdapat penyakit berat, maka bisa gagal. Juga harus menjaga kelakuan, tidak berbuat kriminal atau berurusan dengan hukum. Karena nanti prelim akan diperlukan catatan berkelakuan baik dengan menyertakan SKCK dari kepolisian. Apa isi SLC? Di dalam kontrak kerja atau SLC berisi masa kontrak kerja, tempat wilayah kerja, perusahaan dan bos penerima, pekerjaan deskripsi.
jam kerja, jam istirahat, hari libur, detail gaji, bagaimana dan kapan pembayarannya, serta hal-hal lain yang mengenai kondisi kerja yang perlu diterapkan antara majikan dan pekerja asing. Apabila CTKI tidak setuju dengan isi kontrak kerja itu karena gaji yang tidak sesuai keinginan misalnya, atau jam kerjanya yang terlalu banyak, CTKI boleh untuk tidak menandatanganinya. Namun harus memberitahu pihak BP2MI secara resmi melalui surat. Jadi, CTKI tidak perlu mengikuti prelim atau preliminary education. Apabila setuju atau cocok akan isi kontrak kerjanya, tunggu pengumuman panggilan preliminary education untuk diikuti. BP2MI akan memverifikasi data PMI program G2G Korea yang sudah terbit SLC dan akan mengikuti preliminary education. Bagi PMI yang ketahuan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC, maka PMI tersebut akan dibatalkan proses penempatannya dan tidak boleh mengikuti preliminary training. Kegiatan prelim ini akan dilakukan selama 1 pekan atau 6 hari, dan tempat pelaksanaan prelim biasanya di gedung KITCC, Korea Indonesia Technical and Cultural Cooperation Center di Ciracas, Jakarta Timur. Tetapi bisa juga diadakan di luar Jakarta seperti Cirebon dan Semarang. Yang terpenting ikuti saja jadwal dan lokasi yang diterima dalam pengumuman. Semoga lancar dan salam sukses. Peace.